semuanya, selamat datang di video pembelajaran evaluasi hasil belajar. Video kali ini kita akan fokus membahas karakteristik tes objektif. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, ada pertanyaan penting. Kenapa kita harus mempelajari karakteristik tes objektif di mata kuliah evaluasi hasil belajar? Jawabannya simpel, teman-teman. Sebagai calon evaluator, kita akan terjun langsung melihat proses asesmen. Dan kita nggak hanya perlu tahu tes itu benar atau salah, tapi bagaimana rancangan tes itu dapat terukur, dapat didistribusikan dengan tepat ke peserta yang menjadi sasaran tes tersebut. Lalu kenapa fokusnya ke tes objektif? Karena memang tes objektif ini merupakan salah satu alat evaluasi yang sangat sering digunakan dan tingkat keakuratannya tinggi. Bisa digunakan di skala yang kecil seperti ujian kelas, dan juga bisa digunakan di skala yang lebih besar seperti ujian tes masuk perguruan tinggi. Berikut adalah tujuan pembelajarannya. Berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut, ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Pembahasan pertama, definisi tes objektif. Kedua, ciri-ciri tes objektif. Ketiga, jenis-jenis tes objektif. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan tes objektif. 1. Definisi tes objektif. Tes objektif adalah tes tertulis yang hanya memiliki satu jawaban yang pasti benar dan penilaiannya tidak dipengaruhi oleh opini atau subjektivitas secara pribadi dari si penilai. Contohnya seperti kita menilai pilihan ganda akan berbeda dengan menilai esai yang sifatnya multitafsir, karena memang di pilihan ganda itu hanya ada satu jawaban yang benar, opsi lain itu hanya sebagai distraktor. Sedangkan kalau di esai ada level bagaimana seseorang itu menjawab. Bisa jadi dia menjawab dengan benar, bisa jadi dia menjawab setengah benar, dan bisa jadi dia menjawab dengan salah. 2. Ciri-ciri tes objektif. Ada 4 ciri utama dari tes objektif. Pertama, kunci jawaban yang pasti. Tidak ada ruang debat, karena memang jawabannya sudah pasti hanya satu dan itu benar. Jadi siapapun yang memeriksanya, asal memang kunci jawabannya sudah valid, sudah benar, ya jawaban yang dipilih adalah benar, atau jawaban yang dipilih sudah jelas salah. Yang kedua, bersifat homogen. Artinya setiap satu item soal itu harus mengukur tingkat pengetahuan tertentu. Misal C1 mengingat, hanya fokus ke satu tingkat pengetahuan saja, tidak boleh bersifat ambigu. Ketiga, mudah untuk diperiksa. Karena jawabannya jelas dan pasti ada, kita bisa gunakan kunci jawaban atau bahkan bisa diperiksa dengan menggunakan teknologi komputer. Yang keempat, mudah didistribusikan. Instrumen dari tes objektif ini bisa disebarkan ke banyak peserta sekaligus, termasuk untuk ujian daring. Jadi dia fleksibel, bisa digunakan di ujian daring atau luring. 3. Jenis-jenis tes objektif. Setidaknya ada 5 jenis tes objektif yang akan kita bahas. Yang pertama itu pilihan ganda. Kamu pasti sudah familiar banget kan dengan jenis tes ini. Untuk jenis tes pilihan ganda ini terdiri dari pokok soal atau stem, beberapa pilihan jawaban atau option. Satu jawaban benar disebut kunci jawaban dan sisanya disebut distraktor atau pengecoh. Contohnya bisa kamu lihat di slide berikut. Yang kedua, benar salah. Jenis tes objektif ini berbentuk sebuah pernyataan atau sebuah kalimat yang lengkap, dan peserta di sini tinggal memilih
apakah pernyataan atau kalimat itu benar atau salah. Jadi hanya ada dua opsi, yaitu benar atau salah. Contohnya seperti ada di slide berikut. Jenis ketiga, menjodohkan. Nah, untuk jenis tes ini terdiri ada dua kolom yang menandakannya. Ada kolom pertama yang disebut premis, yang perlu dicocokkan dengan kolom kedua yang menamakan respon. Seperti contoh di slide berikut. Di kolom pertama yang ditandai dengan angka itu adalah premis, sesuatu yang ingin dicocokkan dengan kolom kedua yang dinamakan respon, ditandai dengan huruf. Kenapa di kolom respon lebih banyak opsinya? Ya karena memang sifatnya untuk mengecoh. Jenis yang keempat ada melengkapi. Jenis tes ini biasanya berbentuk kalimat atau pernyataan yang belum lengkap, artinya rumpang. Biasanya bagian yang rumpang ini, bagian yang kosong ini ditandai dengan tanda titik-titik-titik yang akan diisi oleh peserta. Contohnya seperti di slide berikut. Ada dua contoh. Contoh pertama itu bagian kosongnya ada di akhir kalimat. Dan contoh yang kedua, bagian yang kosong itu berada di sebelum akhir kalimat. Jenis terakhir itu ada isian singkat. Sebenarnya antara tes melengkapi dan tes isian singkat itu mirip. Hanya satu perbedaannya, bentuknya. Ketika melengkapi, bentuknya adalah sebuah kalimat atau pernyataan yang belum lengkap atau rumpang, maka isian singkat adalah sebaliknya. Bentuknya adalah pertanyaan. Jadi berbentuk sebuah kalimat tanya yang jawabannya singkat, yang memiliki jawaban yang pasti dan tidak ambigu. Nah, ini contohnya. Kalau tadi bentuknya titik-titik, yang di contoh 1 dan contoh 2 sudah berubah jadi kalimat tanya, tapi jawabannya tetap sama. 4. Kelebihan dan kekurangan tes objektif. Setelah kita mempelajari definisi tes objektif, ciri-cirinya, dan jenis-jenisnya, maka kita juga harus tahu apa saja kelebihan dan kekurangan tes objektif, agar saat menyusun instrumennya kita dapat menyusun secara baik, tepat, dan adil. Untuk kelebihannya ada 3 kelebihan yang sangat menonjol dari tes objektif ini. Pertama, efisien. Tes objektif memungkinkan pemeriksaan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini karena setiap soal memiliki kunci jawaban yang pasti. Tidak perlu menafsirkan jawaban peserta didik satu persatu. Contohnya gini, jika ada 100 lembar jawaban pilihan ganda, cukup menggunakan alat pemindai atau scanning sheet. Hasilnya bisa langsung keluar. Bandingkan jika dengan esai. Ini harus dibaca satu persatu kan? Yang kedua, konsisten. Karena sudah ada kunci jawaban, maka penilaian jadi adil dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. 2 orang pemeriksa pun akan memberikan nilai yang sama apabila jawabannya memang sama. Ketiga, mencakup kelompok besar. Tes objektif cocok digunakan untuk menguji banyak siswa sekaligus. Misalnya dalam ujian nasional atau seleksi masuk perguruan tinggi. Berikutnya kekurangan tes objektif. Yang pertama, cukup dangkal. Tes objektif cenderung hanya mengukur pengetahuan atau pemahaman dasar. Sulit untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Yang kedua, cukup rumit. Cukup rumit dalam hal ini adalah penyusunannya. Walaupun memang tes objektif mudah dalam penilaiannya, tapi membuat sebuah tes objektif yang baik itu susah. Dibutuhkan waktu dan ketelitian tinggi untuk memastikan bahwa setiap soal itu tidak menyesatkan dan berfungsi secara benar. Contohnya begini, menulis soal dengan 4 pilihan jawaban dan hanya 1 jawaban yang benar.
tapi 3 lainnya tetap logis dan mengecoh. Ini butuh latihan dan keahlian cukup tinggi. Yang ketiga, cenderung mudah ditebak. Karena jawabannya terbatas, peserta itu bisa saja menjawab secara asal dan kebetulan benar. Dan ini membuat reliabilitas hasil tes menjadi berkurang. Untuk menyusun sebuah instrumen penilaian yang baik dan tepat, kita perlu berlatih lebih keras lagi agar instrumen yang kita sebarkan itu dapat mengukur secara tepat tingkat pengetahuan peserta didik. Sebelum kita akhiri, ayo kita latihan dulu. Ada 3 soal. Soal pertama, pernyataan paling benar yang menggambarkan perbedaan antara tes objektif dan tes subjektif di bawah ini adalah jawaban yang benar adalah D. Kenapa? Karena memang tes objektif itu berfokus pada penilaian yang terukur dan akurat, sedangkan tes subjektif itu menggunakan kriteria tertentu untuk menentukan kebenaran suatu jawaban. Kita lanjut ya ke soal kedua. Perbedaan utama antara tes melengkapi dengan tes isian singkat adalah bentuk soalnya. Bentuk soal pada tes melengkapi berbentuk sebuah pertanyaan, sedangkan bentuk soal dari tes isian singkat berbentuk sebuah pernyataan. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Ya, karena memang yang tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa melengkapi itu bentuknya pernyataan atau kalimat yang belum utuh. Dan untuk isian singkat bentuknya adalah pertanyaan. Artinya bentuknya adalah kalimat tanya. Yang terakhir soal ketiga. Setelah mempelajari presentasi ini, menurut kamu apakah tes objektif mampu untuk menggambarkan tingkat kemampuan peserta didik secara menyeluruh? Teman-teman bisa jawab di kolom komentar ya. Sekian pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.